Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini paket pesanan aku udah datang. Kali ini aku pesan perlengkapan sinking fan yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah binder. Nah, ini bindernya udah datang. Ini belinya aku di aplikasi Shopee. Harganya 35.000. Ini banyak pilihannya ya. Kebetulan aku pilihnya yang merah marun. Nah, ini ukurannya adalah A6 dengan 6 ring. Kenapa aku pilih A6? Karena ukuran A6 ini nanti zippernya itu, dalamnya, pouchnya itu, ukurannya pas banget untuk kita masukkan lembaran rupiah. Covernya itu terbuat dari kulit imitasi, tapi cukup manis, halus juga. Terus di sini juga banyak sakunya, kiri dan kanan, ada juga tempat kartunya. Jadi bisa dipakai untuk kita selip-selipin kartu, kemudian uang cadangan, catatan, tisu, dan lain-lain. Nah, kemudian besok harinya perlengkapan yang lainnya juga datang, yaitu pouch zippernya untuk isi dari bindernya. Ini juga sama, aku belinya di aplikasi Shopee. Harganya 3.500 per lembar. Ini aku belinya baru 10 lembar dulu. Kalau memang bagus mungkin kayaknya aku perlu tambah lagi. Perlu diperhatikan ukurannya harus sama dengan bindernya ya. Karena bindernya ukuran A6, maka pouchnya juga kita harus membeli ukuran A6. Terus karena bindernya itu menggunakan 6 ring, maka pouchnya juga harus mempunyai lubang 6 biar matching dengan bindernya. Sebetulnya aku sudah lama banget pakai metode sinking fan ini, cuman kalau dulu kan istilahnya bukan sinking fan ya. Pada intinya yaitu mengelola keuangan keluarga dengan cara memisah-misahkan uang tergantung dari pos-posnya. Nah, ini aku pisahkan, ada beberapa jenis nominal uang rupiah dalam pecahan kertas, mulai dari 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, sampai dengan 100.000. Maksudnya, ini aku pengen tahu apakah pouchnya itu memang cocok ukurannya dengan lembaran rupiah. Nah, ini aku akan rapikan dulu, akan aku cek ukurannya yang paling besar itu nominal yang mana. Setelah tahu yang besar, nanti yang akan aku tes untuk dimasukkan ke dalam pouch zipnya. Nah, karena yang paling besar adalah nominal lembaran Rp100, jadi yang akan aku coba masukkan ke dalam transparan zippernya ini adalah uang pecahan 100.000. Sebelumnya sih aku hanya menggunakan amplop-amplop besar saja untuk memisahkan uang itu tergantung dari posnya. Tapi karena aku lihat beberapa teman sudah menggunakan binder dan pouch transparan ini, jadi aku pikir memang ini akan lebih baik, lebih awet, lebih kuat, lebih cantik, dan lebih rapi. Jadi aku juga menyisihkan sedikit uang untuk membeli peralatan sinking fan ini. Nah, ini bindernya yang kemarin aku beli ya. Ini ukurannya sama A6. Kita coba masukkan. Oke, sambil coba-coba ya, aku mau sedikit berbagi tentang istilah sinking fan ini. Kalau dilihat dari definisi sih banyak sekali ya definisi yang agak-agak sedikit berbeda, tapi pada intinya menurut aku sinking fan ini dibagi menjadi dua, yaitu sinking fan dalam jangka panjang dan sinking fan dalam jangka pendek. Nah, kalau dalam jangka pendeknya itu kurang lebih ya samalah dengan budgeting untuk perencanaan kebutuhan keuangan dalam 1 bulan. Nah, sedangkan yang jangka panjang adalah kebutuhan keuangan bisa ditargetkan untuk contohnya membeli rumah, membeli mobil, biaya uang sekolah anak-anak, dan lain-lain. Nah, di sini aku akan mencoba untuk sinking fund yang bulanan dulu yang pasti dibutuhkan oleh setiap rumah tangga atau keluarga ya. Nah, teman-teman, ini juga aku unboxing stikernya. Stikernya ada banyak macam ya bentuknya, harganya, banyak variasi, tapi aku pilih yang sederhana aja. Ini yang murah meriah, aku belinya di toko buku dekat rumah. Nah, kemudian jangan lupa juga siapkan dari catatan kebutuhan pengeluaran per bulannya. Ini aku sudah menggunakan buku agenda ini dari tahun 2006 sampai dengan sekarang masih aku pakai.
acak-acakan banget, tapi ini sangat membantu sekali dalam mengelola keuangan keluarga. Kebayang kalau nggak ada perencanaan, kita nggak tahu uang yang kita dapat itu berapa jumlahnya dan akan diposkan kemana saja. Jadi dengan pembagian keuangan dalam setiap bulannya, kita akan tahu uang yang kita dapatkan itu nanti akan dikeluarkan untuk apa aja, berapa, dan apakah cukup atau tidak, nanti ada kesimpulannya. Dan pastinya pengeluaran bulanan ini harus disesuaikan dengan pendapatan kita, bahkan harus lebih kecil karena kita harus menyisihkan meskipun sedikit untuk tabungan. Tabungan ini bisa digunakan untuk dana darurat ataupun untuk kebutuhan kita yang lain dalam jangka panjang. Jadi budgeting atau sinking fund ini perlu banget sih buat aku, dan ini juga harus teman-teman coba ya, terutama buat teman-teman yang merasa uangnya selalu kurang atau kesulitan dalam membagi-bagi pendapatan kita atau dalam rangka mencukupi kebutuhan kita. Karena walaupun kita sudah menyusun suatu anggaran secara terperinci dan juga teratur, terkadang akan ada saja pengeluaran tambahan yang bisa menjadi ancaman untuk pengelolaan finansial kita. Nah, dari buku agenda tadi kan ada beberapa jenis pengeluaran. Nah, kemudian kita salin ke dalam stiker-stiker ini. Misalnya ada untuk bulanan, untuk sekolah anak, untuk ongkos suami, untuk belanja bulanan seperti keperluan sabun, deterjen, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian nanti stiker ini akan kita tempel ke dalam pouch zipnya, kemudian nanti dipasang pada bindernya. Tujuannya adalah untuk memisahkan uang tergantung dari posnya atau pengeluarannya. Dengan demikian, nanti akan ada pos-posnya sendiri dan kita bisa menganalisa selama perjalanan sebelum sebulan itu, setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai dengan akhir bulan. Dan kita harus berusaha konsisten membelanjakan uang dalam pos itu sesuai dengan posnya. Nah, teman-teman, sekarang ini memang aku video kali ini tidak membuat sinking fund secara utuh. Aku hanya unboxing, beli peralatannya di mana. Kemudian aku sedikit menjelaskan apa itu tentang sinking funds itu menurut versi aku ya. Kemudian aku menjelaskan sedikit caranya, cara pengaturan atau cara mengelola keuangan rumah tangga dalam 1 bulan. Tapi secara singkat aja, nanti kalau misalnya sudah gajian ya, aku akan coba membuat sinking fund, akan aku buatkan videonya, barangkali bermanfaat ya. Dan menurut aku ini sangat bermanfaat sekali dalam mengelola keuangan. Jadi di tengah perjalanan kita gak usah mikirin lagi, aduh ini untuk biaya ini mana, untuk biaya ini mana cukup atau enggak, karena kita bisa melihat, oh dananya sudah kita siapkan semuanya sesuai dengan kebutuhan dan pastinya harus menyesuaikan dengan pendapatan kita. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit informasi dari aku bagaimana cara aku mengelola keuangan keluarga. Karena menurut aku, mengelola keuangan keluarga itu penting banget untuk dilakukan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dan membagi keperluan finansial sesuai dengan skala prioritas, bisa memberikan kita rasa tenang di kemudian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.